2023. Perkenalkan, nama saya Nina Agustine. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar sebagai penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Materi yang akan disampaikan yaitu pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Model pembelajaran yang akan digunakan yaitu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, KM, pimpin doanya. Silakan. Siap, beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Ya. Ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke dipimpin oleh Dirihen. Silakan ke depan. Teman-teman silakan berdiri. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Teman-teman silakan untuk duduk kembali. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat, bisa belajar, bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menyikapi dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memegang teguh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bertanggung jawab dan menyikapi pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sekian itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelum mempelajari materi yang akan dipelajari hari ini, kita mengingat kembali materi minggu lalu. Masih ingat tidak? Masih. Tentang apa itu? Ya, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sekarang ada kaitannya dengan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pada zaman sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengungkap atau menegakkan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya kita menyimak biografi singkat dari B.J. Habibie ya. Tokoh cendekiawan Indonesia yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau yang dikenal sebagai B.J. Habibie adalah pria Parepare, Sulawesi Selatan, kelahiran 25 Juni tahun 1936. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia yang pernah juga sebelumnya menjadi wakil presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Habibie muda menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Jerman. Pak Habibie melanjutkan program doktoral setelah menikah dengan teman SMA-nya yaitu Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Pak Habibie mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang pada tahun 1965 dan berhasil membuat pesawat terbang pertama di Indonesia pada tahun 1992. Prototipe pesawat N250 Gatot-Kaca, saat itu beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Ya, semoga kita termotivasi oleh tokoh cendekiawan Indonesia pertama yang membuat pesawat terbang di Indonesia, memajukan teknologi dan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Selanjutnya kita melihat tayangan berita ya berikut ini. Ya, setelah kita menyimak berita tadi, siapa yang akan menanggapi, Cung? Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa namanya? Nama saya Risman Adriansa. Ya, silahkan. Izin menanggapi, Bu. Ya. Bermain game online bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan, terutama anak yang sedang gemar-gemarnya mengeksplorasi dunia di balik layar gawai seperti aktivitas lainnya. Ya. Bermain game online juga memiliki dampak negatif dan positif. Ya. Game yang sesuai dengan usia anak dapat memberikan dampak positif jika dikelola dengan baik, akan tetapi akan menimbulkan efek yang buruk kepada anak jika dilakukan secara berlebihan. Iya. Tepuk tangan untuk Risman Ardiansah ya. Ya. Selanjutnya kita menyimak tayangan gambar yang kedua ya. Silakan, siapa yang akan menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan. Namanya siapa? Ripa Insani. Ya. Izin menanggapi, Ibu. Ya. Gambar tersebut menunjukkan alat komunikasi semakin canggih dan mudah diakses dari tahun ke tahun. Spesifikasi dan kecanggihan alat komunikasi seperti smartphone selalu mengalami pembaruan. Ya. Ini mendukung proses komunikasi tiap orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Manfaat sama pula dengan adanya komputer atau laptop mempermudah pekerjaan kantor, perhitungan rumit, memudahkan pengumpulan data, memudahkan analisis data, dan memudahkan kerja sama antar ilmuwan.
Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Rifa ya. Bagus, kalian sudah menanggapi tayangan berita, tayangan gambar, Ibu kasih bintang 5 ya. Yuk. Ya, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Ya, sudah berkelompok, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ya, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya, diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Ya, siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya, Cung? Kelompok mana? Ya, kelompok 1. Ya, silahkan ke depan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan dampak positif dan negatif iptek pada aspek politik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Najwa Nurkulatun Nabila. Saya Nindi Adi Aulia. Saya Lutfi Apidia. Saya Duki Andika. Dampak positif dari iptek yaitu 1. Perlindungan hak dan kesempatan yang terbuka untuk meningkatkan prestasi diri dalam meningkatkan kualitas kehidupan setiap manusia. Yang kedua, tidak terjadi eksploitasi pemerintah negara terhadap rakyatnya. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan. Keempat, meningkatkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap pemerintah. Kelima, mengusahakan kesepahaman terhadap permasalahan internasional. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama yaitu kemampuan negara dalam melindungi kepentingan dan kesejahteraan rakyat mengalami kemerosotan. Yang kedua, negara tidak lagi dipegang sebagai kunci dalam proses pembangunan. Dan yang ketiga itu timbulnya gelombang demokratisasi. Yang keempat, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Demikian presentasi dari kami. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Izin bertanya?
Ya, silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia dari kelompok 3. Izin bertanya, coba jelaskan dampak negatif poin kedua mengenai timbulnya gelombang demokratisasi. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Rahma. Pergeseran mendadak dalam kekuasaan di antara kekuatan-kekuatan yang besar yang menciptakan celah untuk memperkenalkan reformasi domestik yang luas. Intinya pergeseran kekuasaan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan iptek pada aspek ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutia Febrahma. Saya Nadia Yusril Azizah. Saya Ismail Satrio. Pengaruh kemajuan iptek aspek ekonomi yang berdampak positif adalah: pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi; kedua, terjadinya industrialisasi; ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang keempat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Dan yang terakhir, di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Kemudian dampak negatifnya yaitu: satu, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai skill atau kualifikasi yang dibutuhkan. 2. Sifat konsumtif masyarakat. Dan yang terakhir, terbukanya pasar bebas. Demikian presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Cucu Herul Umah. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2, apa yang dimaksud dengan persaingan dalam dunia kerja? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Cucu. Jadi, perkembangan teknologi dan ekonomi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan yang mampu mentransformasi pengetahuan dan skill yang dibutuhkan. Ya, bagus. Tepuk tangan kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Maria. Saya Salimah Putri Manda. Saya Ripa Insani. Saya Reno Gizrika Firdaus. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh iptek pada aspek sosial budaya. Pengaruh iptek pada aspek sosial budaya. Untuk pengaruh positifnya, yang pertama, adanya emansipasi wanita; yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri; yang ketiga, kompetisi atau persaingan yang ketat. Dan untuk dampak negatifnya, yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat; yang kedua, menurunnya rasa kebersamaan dan persatuan dalam setiap manusia; dan yang ketiga, pola interaksi manusia yang berubah. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, silakan. Terima kasih. Izin bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan pola interaksi antar manusia yang berubah? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Yang dimaksud dengan pola interaksi antar manusia yang berubah yaitu adanya ketersediaan komputer atau smartphone di kalangan rumah tangga menengah atas yang telah merubah pola interaksi keluarga. Kini, semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya sendiri dengan komputer atau smartphone-nya. Apakah cukup? Cukup, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4 silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengaruh iptek pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdillah. Saya Sahla Akila Nurwahyuni. Saya Muhammad Zidani Kawarin. Dan saya Melisa Amelia. Berikut dampak positif dari pengaruh iptek pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, banyaknya alat atau produk dari perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. Yang kedua, penegak hukum dengan mudah dapat mengontrol dan tanggap menghadapi permasalahan yang timbul di masyarakat. Kemudian yang ketiga, dengan berkembangnya iptek, masyarakat dengan mudah dapat memahami hukum yang berlaku atau ditetapkan di negaranya. Karena dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di masyarakat, masyarakat dengan mudah dapat mengakses tentang hukum dan produk hukum yang ada di negara kita. Kemudian dampak negatifnya yang pertama yaitu banyak produk dari perkembangan iptek yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan banyak orang, bahkan diri kita sendiri. Yang kedua, banyak kejahatan di dunia maya yaitu atau bahasa Inggrisnya cybercrime, mulai dari pembobolan rekening sampai penipuan atau hacking ke server pemerintah yang dapat merugikan banyak orang lain. Sekian presentasi dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya? Ya, silahkan. Saya Nindi, apa saja alat atau produk dari perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum? Terima kasih. Oke, alat yang dapat membantu penegak hukum yaitu contohnya adalah CCTV. CCTV itu mampu untuk menjadi barang bukti suatu kejahatan dan juga bisa merekam suatu kejadian yang sebenarnya. Ya bagus, tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir kelompok 5 silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Vivi Rumah. Saya Risman Adriansa. Saya Janira. Saya Siti. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu pengaruh iptek terhadap aspek pendidikan. Yang pertama, dampak positif iptek pada aspek pendidikan. Yang ke-1, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Terakhir, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Untuk dampak negatifnya, yang ke-1 adalah penyalahgunaan pengetahuan bagi oknum tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Contohnya ahli IT menerobos sistem ujian nasional, mencuri soal dan kunci jawaban melalui teknologi. Untuk yang kedua, kerahasiaan alatnya semakin terancam. Baik, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya? Iya, silakan.
Perkenalkan, saya Melisa Amelia dari perwakilan kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 5. Pada dampak negatifnya, kerahasiaan alat tes itu makin terancam. Nah, pertanyaannya, berikan contoh bagaimana kerahasiaan alat tes yang terancam itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Adanya kebocoran alat tes psikologi, kebocoran itu didapat dari internet, jadi hasil tes tersebut menjadi tidak murni. Apakah sudah cukup? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua presentasi sudah selesai. Kita berikan nilai. Untuk kelompok 1 dikasih berapa dari 1 sampai 10? 10. Ya, bagus. Untuk kelompok 2? Ya, bagus. Untuk kelompok 3? Ya. Kelompok 4? Kelompok 5? Alhamdulillah, semuanya bagus ya. Kita beri tepukan ya. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut-salut. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah, telah selesai. Kita kembali ke tempat duduknya, dibereskan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Siapa yang mau merefleksi pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari hasil analisis dan presentasi semua kelompok, maka menurut kelompok saya, pengaruh dari kemajuan iptek harus menyikapi dengan sikap selektif dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya, kita tes ya, tes akhir, yaitu buka Google Form-nya, ada di WA Group. Di WA Group, lihat grup WA Group, ada link Google Form ya. Silahkan kerjakan sesuai dengan petunjuk. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ada tugas ya di Padlet, kerjakan tugasnya untuk minggu depan, lembar kerja siswa ya. Nanti minggu depan kita bahas kembali ya. Alhamdulillah, terima kasih. Silahkan sebelum mengakhiri pembelajaran KM untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Terima kasih. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.